masa dahulu, ketika orang-orang Dayak masih sering memburu kepala musuh-musuhnya, mereka membangun perlindungan di balik benteng kayu ulin yang sangat kokoh. Batang-batang kayu ulin disusun utuh berjajar begitu rapat menyerupai pagar keliling yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan menara pengintai. Sepasang haramaung atau macan diletakkan untuk menjaga pintu masuknya. Macan dahan ini menjadi simbol keberanian dan perlindungan bagi masyarakat Dayak Ngaju. Dulu di depan pagar juga ada sosok muka dengan mata melotot dan lidah terjulur. Si muka seram di tiang Kambelawit ini adalah penghalau setiap hal-hal buruk yang datang. Namun kini yang ada hanyalah tiang kosong yang tampak di permukaan tanah. Para pencuri telah mengambil patung macan penjaga itu dengan memangkasnya dari tiang. Patung Kambelawit itu juga sekarang sudah tidak utuh lagi, tiangnya pun telah aus. Sementara itu sebagian besar tiang sudah tak terlihat, banyak yang hilang. Ada pula yang terpendam di dalam tanah. Begitulah paling tidak yang bisa kita lihat dari sisa-sisa bangunan Kuta Mapot Hanta Pahang di daerah aliran Sungai Kahayan. Kuta adalah cara masyarakat Dayak Ngaju menyebut bangunan benteng bikinannya. Di dalam sebuah kuta biasanya terdapat rumah betang, rumah panggung panjang di mana masyarakat Ngaju berdiam. Di depan rumah betang biasanya terdapat sandung atau sebuah kubur berbentuk rumah panggung kecil. Masyarakat Ngaju menyimpan sisa-sisa tulang belulang dari tokoh masyarakat yang mereka hormati di dalamnya. Kebutuhan sumber makanan tersedia di lumbung. Ada pula kuta yang dilengkapi dengan petahu atau bangunan kecil berisi penjaga kelompok masyarakat di dalam kuta. Teknologi hunian benteng semacam itu telah diwarisi masyarakat Dayak Ngaju sejak berabad-abad silam. Yang tertua sementara ini adalah Kuta Mapot yang telah dihuni sejak abad keempat atau sekitar 1700 tahun yang lalu. Sampai abad ke-19, benteng-benteng perlindungan masyarakat Ngaju itu masih dapat diamati. Setidaknya bisa tergambar jelas dalam sebuah catatan geolog dan naturalis Jerman, yaitu Karl Schwaner, yang melakukan ekspedisi menembus pedalaman Borneo pada tahun 1843 hingga 1847 Masehi. Dalam penjelajahannya di sepanjang sungai Kalimantan Tengah, Schwaner banyak menemukan hunian berbenteng. Ia menyebut hunian itu dengan istilah kota. Ia mendata ada 9 kota di sepanjang sungai Barito, 26 kota di Kapuas, dan 62 kota di Kahayan. Kuta atau yang oleh Schwaner ditulis kota adalah sebuah sistem pertahanan yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju yang hidup di sepanjang sungai Barito Kapuas dan Kahayan di Kalimantan bagian tengah. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan masih bisa mendata beberapa kuta ketika melakukan penelusuran pada tahun 2013. Di sepanjang daerah aliran sungai Kahayan dari hilir hingga ke hulu misalnya, kuta di Kuala Kurun yang berada di tepi sungai Kahayan, tanda-tandanya sudah tidak terlihat kecuali keberadaan bangunan sandung. Sejumlah lokasi penemuan benteng sudah bisa diperkirakan umurnya. Misalnya, Kuta Amai Rawang di atas bukit diperkirakan berasal dari abad ke-15 Masehi, sedangkan Kuta Madahan dihuni pada sekitar abad ke-12 Masehi. Peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan sudah menggali beberapa kuta. Misalnya dari sampel arang didapat pertanggalan absolut bahwa pembangunan Kuta Hanta Pahang sudah dimulai sejak 1300 hingga 1800 tahun yang lalu. Sedangkan Kuta Bataguh menunjukkan pertanggalan sejak 400 hingga 1800 tahun yang lalu, sama dengan pertanggalan di Kuta Mapot. Mansur, yakni seorang sejarawan yang kebetulan dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menjelaskan jika kuta diperkirakan awalnya dibangun pada zaman Tetek Tatung atau zaman Ratap Tangis. Zaman itu dikenal dengan nama zaman Hasaang atau perang, bunuh-membunuh antar suku, dan wabah sehingga banyak penduduk yang mengungsi. Kondisi masyarakat Ngaju yang masih banyak melakukan tradisi ngayau pada saat itu, seperti berburu kepala musuh, menyebabkan munculnya bentuk rumah betang berpagar keliling. Hunian semacam ini dianggap lebih aman.
Dalam hunian tersebut, ketika terjadi serangan, kelompok itu akan berlindung di dalam kuta. Mereka masih bisa beraktivitas dan bertahan hidup karena berbagai fasilitas tersedia di dalam kuta. Kebutuhan logistik juga tersimpan di dalam lumbung. Apabila serangan musuh sudah berhenti untuk sementara, penghuni kuta akan beraktivitas seperti biasa, baik di ladang maupun di sungai untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kuta diperkirakan tidak dipakai lagi setelah perjanjian Damai Tumbang Anoy pada 1894 Masehi. Namun pada tahun-tahun setelahnya tampaknya masih terjadi aktivitas kayau pada beberapa tempat tertentu di wilayah Kalimantan, sehingga kuta tetap difungsikan kembali. Demikianlah ulasan mengenai benteng masyarakat Dayak di masa lalu. Untuk kisah-kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.